5 perintah Rasulullah SAW di dalam hadis tadi. Ya, ini bisa ditemukan di dalam kitab ada sebuah disertasi dari Madinah. Ya, disertasi ini judulnya Wujubul Luzumil Jamaah wa Nahyi an Tafarruq. Ya, wajibnya berjamaah dan larangan untuk berpecah belah. Larangan dari perpecahan. Nah, yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan adalah bil jamaah. Amarukum bil khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan pada kalian 5 perkara yang dengan 5 perkara ini Allah perintahkan padaku. Itu untuk mengarahkan umat kepada nanti kebangkitan Islam itu akan terjadi. Yang pertama bil jamaah, yang kedua wabis sam'i. Bis sam'i. Yang ketiga wabit ta'ah. Yang keempat bil hijrah. Dan yang kelima jihad fi sabilillah. Ya. Ini 5 perintah Rasulullah SAW kepada kita. Bil jamaah, wa bis sam'i, wa bi ta'ah, bil hijrah, wa jihad fi sabilillah. Yang pertama bil jamaah. Apa itu berjamaah? Ya. Berjamaah maksudnya adalah terpimpinnya umat Islam di dalam satu sentral kepemimpinan. Baik, ibadah haji, ibadah di mana semua umat Islam dari seluruh dunia berkumpul. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, mereka melakukan ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, dengan niat yang sama. Dari seluruh dunia. Ketika waktu sholat tiba, mereka sholat berjamaah kan? Imamnya apa dari setiap negara? Imamnya satu orang kan? Nah, itulah konfigurasi al-jamaah. Bersatunya umat Islam seluruh dunia. Di bawah satu sentral komando. Inilah al-jamaah. Maka hadirnya Imam Mahdi adalah mempersatukan umat Islam dalam satu jamaah. Itu jamaatul muslimin. Makanya Rasulullah SAW menasihatkan dalam Jami'us Shaghir itu. Dalam kitab Jami'us Shaghir Rasulullah bersabda, "Usikum bitaqwallah wa usikum bijama'atil muslimin." Aku wajibkan kalian bertakwa pada Allah dan aku wajibkan kalian berjamaah dalam jamaatul muslimin. Artinya, wujud takwa pada Allah adalah kita berjamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, ya perlindungan Allah, kemenangan dari Allah akan Allah berikan ketika kita berjamaah. Baik, jadi unsur yang pertama adalah berjamaah. Maka munculnya Imam Mahdi adalah untuk mewujudkan jamaatul muslimin tadi. Nah, setelah ada berjamaah, ada satu kepemimpinan sam'i. Dengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Ya, sam'u, wajib kita mendengar. Ya, bagaimana kita akan melaksanakan, akan membangun roda jamaah tadi kalau tidak ada yang memberi komando dan tidak ada yang menerima komando kan? Maka wajib kita mendengar. Nah, disitulah dalam rangka kita sam'u, kita ada kajian seperti ini. Ulama-ulama menyampaikan yang ditugaskan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya, subhanallah. Kita rindu untuk kepemimpinan para habaib, kepemimpinan para ulama untuk menunjukkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Rasul Allah. Quran surat An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yutir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Oh, berarti ukuran ketaatan kita bukan klaim kita, bukan kata-kata kita, bukan penampilan kita, tapi lihat ya, taat tidak pada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ukuran ketaatan kita pada Allah ada pada saat dia taat pada Rasulullah. Kalau taat kepada Allah wajib dan Rasulullah ukurannya, maka taat kepada Rasulullah hukumnya juga wajib. Sehingga yang tidak taat pada Rasulullah kafir. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat pada Rasulullah? Sudah Ustaz, kapan ketemu Rasulullah? Kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada satu umat, agar jelas ukuran ketaatan mereka kepada Allah kan? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Hari ini Allah gaib, Rasulullah sudah tidak ada. Apa ukuran ketaatan kita pada Allah dan Rasul? Apakah klaim kita sebagai ahlu sunnah, yang lain ahli subhat, ahli bid'ah? Bukan. Lalu apa ketaatannya? Kembalikan kepada Allah, bukan kepada logika kita. Karena perintahnya dari Allah dan Rasul kan dari Quran. Kembalikan pada Quran. Surat An-Nisa ayat 59.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Taat kepada Allah wajib, ukurannya Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah wajib juga ditaati. Rasul sudah tidak ada, maka ukurannya ulil amri. Maka mentaati ulil amri, hukumnya wajib. Jadi ukuran mentaati Allah dan Rasul ada pada taat pada ulil amri. Pertanyaannya, siapa ulil amri yang harus kita taati? Ini dia para sekalian. Yang tidak ada dalam kehidupan kita kan. Lalu bagaimana kita mau disekatakan berjamaah? Coba aku lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingat pada hari di mana kami panggil setiap manusia dengan pemimpin mereka. Kalimatnya imam artinya satu. Bukan a'immatin. Ya. Faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Ingatlah pada hari kami panggil semua umat dengan imam mereka, pemimpin mereka. Satu. Tidak dua, tidak tiga. Setelah datang imamnya, baru dibuka buku catatan amalnya, baru dihisab. Pertanyaannya, apakah presiden yang akan mendampingi kita saat amal ibadah kita dihisab? Apakah menteri agama? Apakah ketua MUI? Apakah ketua DKM? Bukan. Lalu siapa yang akan menjadi saksi? Kalau para sahabat Rasulullah, umat Nabi mereka, nah kita, Rasulullah tidak hadir bersama kita. Ulil amri minkum. Itu yang akan menjadi saksi saat amal ibadah kita dihisab. Maka ketiadaan ulil amri, lalu dengan apa ketaatan kita pada Allah dan Rasul diukur? Harusnya ke sana arah pergerakan umat Islam akhir ini. Kalau ingin bangkit, berjamaah. Dan kalau tidak berjamaah, berarti kita syirik. Tadi kan berpecah belah dalam beragama syirik. Berarti hanya orang yang berjamaah yang telah mengimplementasikan tauhidnya secara kafah. Betul, Ibahbillah? Nah, baik, jadi kapan mau berjamaah? Sejak kita meyakini ayat-ayat tadi kan? Jadi insya Allah ya, saya tagih ya, keluar dari masjid ini kita berjamaah. Kita cari ulil amrinya, yuk kita ke Mekah. Siap ke Mekah? Ibahbillah maafumullah. Saya memohon kepada Habib Rizik Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Allah melindungi beliau ya Allah. Lindungilah beliau ya Allah. Karena istiqomahnya beliau adalah kehormatan kami umat Islam Indonesia ya Allah. Keberadaan beliau dengan perjuangannya adalah bukti perjuangan pencinta kami kepada Engkau ya Allah. Karena perjuangannya adalah bukti cinta kami kepada Rasulmu ya Allah. Maka saya berharap sampai ibadah haji tahun depan, tolong Habib tunggu di Mekah, jangan dulu pulang. Masih baik. Nah, ini kita baru sampai tadi Sam'i ya. Nah, kita mendengar. Karena keberadaan imam itu kita mendengar. Ya, Sam'i. Setelah kita mendengar perintah-perintahnya, disampaikan Quran hadisnya, taati. Ya, laksanakan semaksimal kemampuan kita. Taat itu bukan semampu kita, tapi semaksimal kemampuan kita. Makin maksimal kemampuan kita kerahkan, badalun nafsi untuk li'ta'atillah, wali'ta'ati Rasulillah, maka pahala kita makin maksimal juga. Nah, yang keempat, wabil hijrah, dan dengan hijrah fisabilillah. Ketika kita mentaati Allah dan Rasulnya, pasti ada resistensi. Musuh-musuh Islam pasti gak suka kalau kita istiqomah. Mulai gerah mereka. Ini realitas yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Insya Allah ya, kemenangan ini pasti terjadi. Nah, artinya ketika itu terjadi, maka pasti akan ada resistensi di saat kita berjamaah mendengar dan taat. Pasti ada resistensi. Maka tuntutan kita adalah hijrah. Tuntutan kita adalah hijrah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa min khiyari ahli al-ardi yawma idzin alladziina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim alaihissalam. Sebaik-baik manusia di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Mana tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, yang pertama, Nabi Ibrahim hijrah dari Ur ke Haran. Bersama ayahnya Tarikh bin Nahur, bersama ibunya Alimah, bersama istrinya Sarah, dan bersama
ponakannya Lut alaihissalam, putra Haran. Namun di Haran ini ayahnya meninggal di usia 250 tahun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Halab, Aleppo, Suriah. Dari Halab, Aleppo, Suriah hijrah ke Al-Khalil, Hebron, Palestina. Dari Al-Hebron ini Allah perintahkan Nabi Lut pergi ke Sodom dan Gomorrah, mendakwahi kaum homoseksual, LGBT. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar, seorang putri yang ayahnya seorang raja digulingkan di Mesir. Maka Siti Hajar diperbudak. Diselamatkan oleh Nabi Ibrahim dan dibawa ke Hebron. Dari Hebron dibawa ke Mekah bersama Nabi Ismail. Siti Sarah tinggal bersama Nabi Ibrahim di Al-Khalil, Palestina. Maka mana bumi hijrahnya Nabi Ibrahim yang terakhir? Syam. Kalau tidak Palestina, Suriah. Dan akan bangkit gerakan hijrah terbaik di dunia dari Yaman. Makanya Rasulullah mendoakan Syam dan Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Najd segitu luas dilewat. Padahal di Najd ada Mekah Madinah kan? Bukan berarti Rasul tidak mendoakan Mekah Madinah. Itu sudah didoakan dan utama diberkahi Allah. Tapi di luar itu maksudnya. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah mendoakan Najd. Ya, maka kemudian para sahabat berbisik, ya Rasulullah, ud'ullah ayyubarik lana fi Najd aidan. Ya Rasul, doakan jom agar Najd diberkahi Allah juga. Berdoa lagi itu Rasulullah, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Najd dilewat lagi. Wa fi Najdina ya Rasulullah, doakan juga Najd ya Rasulullah. Rasulullah pada akhirnya mengatakan, inna fihi tahayyalu al-zalazil wal fitan wa takhruju fihi qarnu syaitan. Akan terjadi gonjang-ganjingnya dunia, huru-hara, dan akan munculnya tanduk setan di negeri Najd. Mulai dari perbatasan Irak sampai ke perbatasan Yaman. Tapi Yaman dan Syam Allah berkahi, termasuk Mekah Madinah. Kenapa demikian? Subhanallah, agak berat saya membahas di sini. Kenapa? Karena Mekah Madinah saat ini sedang menunggu perjuangan kita. Kita di dalam Masjidil Haram menangis bertobat kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kita bertobat, kita istiqomah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Di depan Ka'bah kita menangis. Keluar dari Ka'bah keluar dari Masjidil Haram kita lapar. Ada makanan, ada McD, makan McD. Minumnya Starbucks. Ada kan Starbucks dan McD di luar Mekah. Bahkan ada tempat yang Rasulullah tidak menyukainya sakit. Dan saya pun berat untuk melangkahkan kaki ke tempat itu. Nanti akan dibersihkan kembali di bawah pimpinan keturunan Rasulullah SAW Al-Mahdi. Allahu Akbar.